Hai semuanya, di tutorial kali ini kita akan mempelajari cara memperingan preview viewport dan juga mengurangi beban rendering menggunakan V-Ray Proxy. Serta saya juga akan memperkenalkan plugin ForestPack. Plugin ForestPack ini bisa kita dapatkan secara gratis dari itosoft.com. Linknya akan saya tuliskan di bagian penjelasan. Terkadang, saat file kita sudah cukup kompleks, saat kita menggerakkan viewport, gerakan menjadi patah-patah dan tidak lancar. Misalnya saat kita menggerakkan kamera, ataupun saat kita pan. Di sini saya sudah menggunakan V-Ray Proxy sehingga gerakannya cukup lancar. Pada scene perumahan ini, saya akan menambahkan pepohonan dan beberapa bangunan ke dalam scene. Saya sudah menyiapkan bangunan seperti ini. Perhatikan bahwa saat membuat bangunan, seluruh material dari bangunan ini harus berasal dari satu map. Untuk itu, Anda harus menggunakan multi-sub object yang diterapkan ke seluruh bangunan. Import dengan cara biasa. Seperti ini. Jika kita mengcopy bangunan ini dengan cara biasa, maka filenya akan menjadi sangat berat dan saat kita gerakan nanti, gerakannya menjadi tidak lancar. Anda bisa menggunakan cara ini, yaitu diklik kanan, masuk ke object properties, lalu ubah menjadi display as box. Oke, seluruh bagian dari bangunan ini ditampilkan menjadi sebuah kotak. Akan tetapi jika kita menggunakan cara ini, maka saat kita merender, benda ini tetap dihitung seperti benda biasa. Jadi tetap saja akan berat. Dia hanya akan memperingan gerakan viewport saja. Untuk itu kita bisa mengubahnya menjadi V-Ray Proxy, yaitu dengan cara klik kanan, V-Ray Mesh Export, lalu kita pilih export semua objek ke dalam single file dan nama filenya. Misalnya, kita bisa hapus, lalu kita masukkan dengan cara create ke V-Ray, lalu kita ambil dengan V-Ray Proxy. Lalu open. Kemudian atur pivotnya agar dia berada di tengah-tengah objek. Lalu kita gerakan kemanapun kita ingin meletakkan proxy ini. Kemudian masuk ke modify. Kita dapat melihat proxy ini sebagai wire mesh saja, atau dalam bentuk kotak, ataupun hanya face-nya. Tetapi warnanya seragam. Kemudian kita mengkopinya dengan cara biasa. Ubah dalam bentuk instance. Saya mirror dulu, lalu saya copy dengan instance. Dan seterusnya. Dan hasilnya bisa seperti ini. Untuk pepohonan yang jumlahnya relatif banyak dan perletakannya acak, akan sangat merepotkan jika kita harus mereload proxy satu persatu atau mengopinya seperti tadi. Untuk itu kita dapat menyebarkannya menggunakan V-Ray Scatter ataupun Multiscatter, dan V-Ray Scatter merupakan plugin tambahan yang harus Anda beli. Karenanya saya menyarankan cara lain, yaitu menggunakan ForestLight yang dapat Anda download secara gratis dari itosoft.com. Hasilnya cukup baik, akan tetapi kekurangannya library-nya cukup terbatas. Library pohonnya cukup terbatas. Tapi prinsip dari penggunaan ForestLight ini kurang lebih memang sama dengan V-Ray Scatter maupun Multiscatter. Karenanya saya akan menjelaskan cukup dengan ForestLight saja. Jika Anda ingin menggunakan Multiscatter, Anda dapat menerapkannya sendiri nanti. Setelah Anda menginstal ForestLight, Anda dapat menemukannya di sini, di Ito Software. Kemudian Anda siapkan base-nya. Dapat berupa garis, jika Anda ingin pohon-pohon yang mengikuti satu jalur saja, dan bisa juga dalam bentuk solid. Ini misalnya jika Anda ingin membuat
hutan, atau taman. Dalam versi gratisnya, Forest Light hanya bisa diletakkan di permukaan yang datar saja. Sedangkan untuk site yang berkontur, Anda harus membeli full versionnya. Sekarang kita masuk ke Forest Light, lalu ubah ukurannya berapa saja yang penting jelas terlihat, kemudian kita klik pada benda solidnya. Ataupun, misalnya Anda klik pada line-nya. Perhatikan bahwa ada kemungkinan dia berada di bagian bawah dari benda solid, sehingga saat Anda mungkin tidak terlihat. Kemudian masuk ke dalam Modify, lalu kita ubah dulu bendanya. Menggunakan library. Library-nya ada yang dalam bentuk 2D ataupun 3D. Untuk yang bentuk 2D, menurut saya hasilnya kurang memuaskan saat dirender menggunakan V-Ray, terutama saat kita menggunakan cahaya yang terang sekali. Tetapi pohon-pohon 2D ini lebih ringan saat dirender dibandingkan pohon 3D. Karenanya saya akan tetap menggunakannya, tetapi untuk latar belakang yang tidak terlihat terlalu jelas dari kamera. Dan ini adalah 3D bawaannya, jumlahnya memang sangat terbatas. Double klik, lalu no. Otomatis ukuran dari pohonnya akan berubah sesuai dengan pohon yang ada di library tersebut. Untuk menggerakkan posisi pohon, Anda dapat melakukannya dengan mengubah ini. Jadi sebaiknya jangan digerakkan langsung begini. Jika Anda ingin mengubah ukurannya, Anda dapat mengubah skalanya di sini. Komposisi dari pohonnya bisa tetap. Kemudian kita masuk ke Distribution Map. Distribution Map akan mengatur seberapa rapat pohon-pohon ini ada dalam scene Anda. Arah penyebarannya bisa diwakilkan kepada ini. Jika Anda ingin teratur, Anda dapat menggunakan grid, tapi jika Anda acak bisa menggunakan yang lainnya, misalnya spread. Kemudian untuk membuatnya lebih jarang, perbesar. Lalu agar pohonnya jangan kelihatan terlalu seragam, Anda dapat menggunakan transform. Tinggal di enable saja semua. Jika Anda ingin variasinya lebih besar lagi, bisa diatur di sini. Demikian juga dengan untuk garis di bawah ini. Biasanya saya menggunakannya untuk semak-semak. Sekarang kita coba render. Dan inilah hasilnya. Selamat mencoba!